Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Engkau telah menolong kami, sehingga kami mampu melewati hari ini. Kami bersyukur untuk malam ini, kembali kami ada sebagaimana kami ada. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, jamah hati kami, buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 33 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat beban, kita umumnya tidak akan begitu senang. Kita cenderung menghindari beban. Tapi bagi binaragawan atau orang yang sedang berusaha untuk membentuk tubuhnya, ia akan senang melihat beban. Ia akan mengangkat beban secara rutin untuk menguatkan otot-otot tangannya, menguatkan otot kaki dan membentuk tubuhnya menjadi lebih kekar dan lebih kuat. Ibarat beban, masalah dalam kehidupan kita cenderung kita tidak sukai. Ini bukan berarti bahwa seharusnya kita sengaja mencari-cari masalah dalam hidup. Tentu tidak seperti itu, saudara. Tapi maksudnya di sini bahwa kita perlu memandang masalah dari sudut pandang yang benar. Ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi, kita perlu menghadapinya dengan iman dan bersandar kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Bilangan 33 ayat 8 tertulis, mereka berangkat dari Pi-hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam. Kemudian mereka berkemah di Mara. Bilangan pasal 33 berisi kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju kepada kebebasan mereka. Tapi kita lihat saudara dalam bagian kisah ini, tuntunan Tuhan kepada kebebasan mereka, kelihatannya justru membawa mereka kepada masalah demi masalah. Dimulai dengan lautan yang jadi penghalang, tapi berhasil dilewati, dan kemudian padang gurun yang kering dan panas, yang juga bisa dijalani karena pertolongan Tuhan. Perhatikan di sini saudara, ada pesan Tuhan buat kita melalui kisah perjalanan bangsa Israel ini selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan mau agar saudara dan saya melihat masalah sebagai suatu kesempatan yang berharga. Sadarkah kita bahwa mujizat yang terbesar terjadi ketika ada masalah yang besar? Jadi setiap masalah merupakan kesempatan untuk kita melihat dan mengalami mujizat kemuliaan Tuhan. Mari saudara ubah cara pandang kita terhadap masalah. Selama kita masih ada di bumi ini, kita semua akan menghadapi masalah. Tapi apapun masalahnya, kita tetap dapat melewatinya bersama Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah masalah sebagai sebuah kesempatan. Yaitu pertama, kesempatan untuk melatih iman kita. Iman saudara dan saya perlu dibentuk dan dilatih melalui berbagai situasi, termasuk masalah-masalah yang kita hadapi. Yang kedua, kesempatan untuk mengalami mujizat. Tidak ada mujizat tanpa masalah. Percayalah saudara, ada pertolongan tersedia dalam setiap masalah kita. Yang ketiga, kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan itu sangat baik buat kita, saudara. Yang keempat, kesempatan untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Tetaplah setia, saudara, dalam segala keadaan. Yang kelima,
kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Yang keenam, kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan. Hidup kita ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketujuh, saudara, kesempatan untuk masuk pada keadaan yang baru. Ada hal-hal yang baru, level yang baru yang disediakan Tuhan bagi kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat satu hal ini. Dalam perjalanan hidup, hadapilah setiap keadaan dan masalah dengan mengucap syukur dan percaya selalu kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa kita melangkah, selama Tuhan beserta dengan kita, jangan kita takut. Setiap masalah yang harus kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mengalami yang terbaik dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas segalanya, Engkau yang mengontrol keadaan dunia ini, Engkau yang mengatur setiap langkah-langkah kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicara kepada setiap kami, untuk kami dapat memandang setiap keadaan dan masalah dari sudut pandang yang benar. Ajar kami Tuhan, untuk tidak melewatkan kesempatan yang berharga dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya, dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar bahwa Tuhan, bukan secara kebetulan Engkau memimpin umat-Mu melewati padang gurun, tapi ada satu maksud, supaya mereka dapat lebih mengenal Engkau secara pribadi. Dan itu juga yang menjadi kehendak-Mu atas kami semua yang hidup pada saat ini, supaya kami mengenal Engkau ya Tuhan lebih lagi, dan mengalami kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak menjadi biasa-biasa, tapi menjadi pribadi yang luar biasa, yang dibentuk Tuhan, memiliki karakter yang kuat, dan pribadi yang sempurna seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan. Ada kemuliaan Tuhan di balik setiap masalah. Ada mujizat di balik setiap persoalan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan, kami terima dengan berlimpah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.